Halo Demers, Lihin di sini dan sekarang kita punya iPhone SE. Ini bukan produk remake yang sekarang lagi naik daun di pasaran, tapi produk Apple rilisan 2016, sekitar 4 tahun yang lalu. Dan apakah ini masih layak untuk jadi daily drivers atau enggak? Coba kita review. Untuk masalah worth it atau enggak, itu kembali ke kebutuhan kamu buat apaan. Kalau buat game ya ini masih normal sih, lumayan. Chipsetnya Apple A19 Bionic, yang kalau kita pakai buat main game sekelas PUBG masih lancar-lancar aja. Walau nggak bisa set maksimal di grafik ultra sih. Lancar jayanya di settingan High HD, karena resolusi layar iPhone ini HD+, 640 pixel x 1136 pixel. Tapi buat main Mobile Legends lancar jaya, main di settingan grafik maksimal. Nah, untuk menjawab ekspektasi kamu, coba kita mainin PUBG Mobile buat ngasih lihat performa si A19 Bionic. Looking through the smoke in the mirror, crazy how I see you so clear, crazy how I see you so clear. And how you make me smile, and how you make me smile, oh yeah. And how you make me smile, oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you, smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone, oh no. Oke, rasanya gue pribadi harus bilang kalau buat gaming performa ini buat smartphone masih layak. Tapi tunggu dulu. Baterainya cuma 1624 mAh. Kira-kira ini jadi masalah nggak sih? Kayaknya sih lumayan, atau bisa gue bilang iya. Karena performanya chipset A19 Bionic itu bakal dipakai maksimal ketika main game, sehingga membuatnya banyak pakai daya baterai. Atau berkali lipat lebih cepat kekuras dibandingkan ketika kita pakai buat sosmedan atau aktivitas yang ringan. Gue main PUBG selama 3 jam, baterainya kekuras habis dari yang tadinya 100%, tersisa 5% aja. Itu jadi gambaran kalau baterainya iPhone SE ini kurang mendukung buat kegiatan gaming. Kita sebagai pengguna jadi harus sering-sering ngisi ulang. Apalagi kalau kita ngegamenya di luar, rame-rame sambil nongkrong bareng temen, itu kita harus bawa powerbank yang kapasitasnya bisa mengisi berulang-ulang. Ini yang gue pakai varian 332 GB. Dimana kalau soal RAM, iPhone nggak perlu khawatir. Meskipun kapasitasnya minim, mereka pakai chipset yang unggul. Walau chipsetnya lawas, tapi tetap kuat buat jadi saingan produk-produk Android zaman sekarang. Contohnya A19 Bionic yang ditanamkan di iPhone SE ini. Sisanya ya fair-fair aja sih. Kamera belakangnya iPhone SE ini udah mampu merekam video 60 fps di resolusi 1080. Padahal kemampuan kameranya cuma 12 MP aja, 12 megapiksel. Sementara di depan ada sensor standar 1,2 megapiksel aja. Ya minim angka tapi gak jelek-jelek amat.
Dan ini adalah perekaman menggunakan iPhone SE 2016 di resolusi, gue lupa resolusinya berapa, nanti gue tulis aja di bawah. Itulah tadi hasil foto dan video yang dihasilkan dari kamera iPhone SE, lumayan mengesankan. Masih lebih baik dibandingkan Realme C3 yang resolusi kameranya sama. Itu menurut gue sih, opini pribadi. Kemudian ada fitur home button buat unlock layarnya. Gue sendiri sering kesusahan ngebuka layarnya karena jari gue yang mungkin kegedean sehingga sensor fingerprintnya suka error. Oh ya, luas layarnya 4 inci aja dengan dilindungi Gorilla Glass dan dibekali teknologi panel IPS. Walau udah rilis 4 tahun yang lalu, tapi iOS iPhone SE ini mendukung upgrade sampai iOS terbaru versi 13,4. Itu aja sih, nggak ada yang bisa gue bahas banyak karena memang ini produk lawas dari Apple yang standar-standar aja. Tapi tetap layak buat jadi pilihan kalau kamu mau beli iPhone murah. Harganya di bawah 2 jutaan aja, dan bisa lebih murah kalau lu pada ambil produk second. Buat game ringan oke, Mobile Legends dan PUBG M juga oke, walau harus sering-sering ngecas sih. Kalau buat TikTokan dan sosmed itu rasanya recommended banget buat kamu yang pengen ganti ponsel dari Android ke iPhone. Kesimpulannya, buat kamu yang hobi main game di rumahan pakai WiFi, ini bisa jadi pilihan yang cocok. Lalu buat yang suka hangout sama teman-teman, ini ponsel udah bagus sih. Maksud gue juga udah bagus. Dan disarankan bawa powerbank buat jaga-jaga. Kualitas kameranya buat foto juga udah lumayan, hasilnya bening-bening aja. Jadi layak enggaknya tergantung selera kamu, apakah cocok dengan iPhone yang layarnya kecil atau enggak. Sisanya menurut gue pribadi udah lumayan lah. Oke, segitu aja buat review kali ini. Kalau ada tanggapan atau opini tersendiri dari kamu soal iPhone SE 2016 ini, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknologi selanjutnya.